Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Halo Workers, kali ini gue lagi bareng temen gue yang dulu pernah satu kerjaan bareng. Namanya Timotius Laksmana. Timi ini adalah seorang social media associate director dari Publicis, salah satu agensi terbesar di dunia dan di Indonesia juga pasti gede banget gitu ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang sosial media yang pastinya Workers juga udah biasa banget nih ya, sosial media dalam kehidupan sehari-hari, baik sesuatu yang ya udah buat lihat berita, lihat update tren ataupun update dari seleb yang di follow gitu, maupun dipakai untuk bekerja. Nah tapi di belakang itu ada nih orang-orang yang nge-handle social media ini, social media manager, social media admin gitu ya. Nah, dalam hal ini nih timnya Mas Tim ini ya di Publicis yang emang mungkin teman-teman kenal juga beberapa brand gede di belakang itu ada mereka gitu. Dulu tuh ceritanya gimana sih gitu ya? Akhirnya masuk ke dunia sosial media dan apa yang membuat lo memutuskan untuk oke, gue kayaknya di sini nih masa depan gue gitu. Oke. Kalau di runut awal-awal gitu ya, kayaknya sebenarnya nggak sengaja sih masuk agensi sosial media gitu. Karena dulu gue awalnya tuh jurnalis sebenarnya. Di majalah-majalah lifestyle gitu lah. Nah akhirnya waktu itu gue resign, sempet nganggur lumayan lama. Akhirnya ada yang nawarin masuk agensi, mau nggak gitu. Akhirnya dulu tuh masih jarang banget digital agency kan. Akhirnya masuklah ke sosial media itu tahun 2013 kalau misalnya. Jadi dulu tuh belum ada Instagram, belum ada YouTube, kayak juga belum ada deh. Cuma ada Facebook sama Twitter dulu. Jadi kayak sosial media itu masih baru banget ya. Masih yang dulu mindsetnya bikin konten yang engaging, terus udah gitu. Kayak, fun, fun, entertaining juga gitu. Udah kalau sampai sekarang tuh udah evolusinya udah apa ya? Udah jauh banget sih, udah banyak banget perubahannya gitu. Oke. Di tim lu tuh ada apa aja sih? Ada levelnya tuh ada apa aja? Mungkin bisa share juga ke Workers kayak dinamika industri yang menghandle sosial media tuh kayak gimana sih gitu? Oke. Jadi kalau untuk tim gue sekarang tuh ada 10 orang. Jadi sebenarnya gue lead divisi sosial medianya. Di bawah gue ada 4 social media manager sama 6 social media eksekutif plus content creator juga gitu. Jadi kalau social media manager tuh lebih ke dia manage kontennya, bikin strategi, konten kalender, terus assign buat eksekusi. Social media eksekutifnya tuh lebih buat yang ide kontennya, terus dia sebagai admin juga, terus misalkan juga tektokan sama KOL atau sama publisher dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih itu sih kalau untuk secara tim ada divisinya masing-masing karena klien kita banyak gitu ya, mungkin ada sekitar 15, jadi mungkin satu orang tuh mungkin bisa megang 3, tapi ada juga yang dedicated karena kliennya gede, terus kontennya bisa kayak 5 konten per hari gitu, jadi kayak satu klien Anda udah cukup tuh ya berarti ya? Iya, dan dedicated. Oke. Nah ini tuh gimana sih prosesnya sampai akhirnya misalnya satu brand A gitu, mereka kerja bareng sama agency dan akhirnya ada satu konten naik di sosial media. Jadi sebenarnya ada dua approach ya. Konten yang reguler itu yang pasti yang terkait produk atau brandnya. Tapi ada juga yang reaktif atau agile, kan lo tau sendiri lah sosial media pasti ada tren apa, brand pengen bikin konten yang right on gitu. Jadi approach kita ada 2 itu. Terus kalau secara yang regular konten tadi biasanya kita bikin monthly atau weekly plan. Kita propose ke klien, udah bentuknya udah konten, visualnya seperti apa, video atau statik segala macam, captionnya seperti apa gitu. Habis itu biasanya udahlah tektokan sama klien, sama revisi segala macam. Itu yang buat regular. Kalau yang buat reactive content atau trend riding itu biasanya lebih lebih hektik juga tuh. Harus ngikutin tren, terus harus naik secepatnya gitu ya. Misalnya paginya udah di brief klien, terus sorenya sudah jadi karena kan namanya tren paling 2 hari 3 hari udah gone gitu. Itu biasanya yang monitoring tren kayak gitu untuk ini ada sesuatu yang baru nih, itu yang ngebrief yang ngebrief klien pastinya, tapi yang harus come up dengan lebih sensitif sama itu, terus yang propose ke klien gitu dari agensinya sendiri atau kliennya? Dari tim gue tuh ada salah satu manajernya yang memang fokus ke kita punya tools namanya Digimind.
Jadi dia akan tracking tren yang terjadi gitu. Oke. Lokal atau internasional. Itu kan berarti udah harus muter ide banget tuh. Iya. Proposal klien udah harus jadi sesuatu kan? Yes. Gimana tuh prosesnya tiba-tiba Biasanya harus kreatif gitu, jangan sampai sama yang lain. Biasanya sih kita langsung brainstorm sama kreatif tim ya, kayak misalnya CD-nya atau ke art director-nya. Ini ada tren ini nih, gimana ya kita play on-nya gitu. Nah, biasanya dari kreatif tuh akan spark, dibikin gini-gini aja. Mancing. Akhirnya jadi kita terinspirasi juga, akhirnya kita bikin kontennya gitu. Oke. Ya artinya kan kadang-kadang juga pasti ada nih saat-saatnya, ini kayaknya nggak oke deh kalian. Nah itu tuh biasanya gimana sih kalian ngerespon kayak gitu? Karena kan klien juga pasti subjektif ya, maksudnya mereka punya taste sendiri, punya punya preference sendiri gitu. Jadi kadang kita harus cari jalan tengah aja, karena kita nggak bisa semata-mata kayak ini misalnya dibilang jelek atau dibilang kurang sama kliennya, tapi kita harus punya rasional. Kita bikin konten ini karena menurut kita ini relevan gitu kan, dan orang Indonesia engage nih pasti gitu kan. Harus meyakinkan juga ya. Tadi lu bilang kan pakai salah satu tools gitu. Nah, ya gue yakin ya dengan agensi yang gede dan ada banyak klien di dalamnya, nggak mungkin kan toolsnya cuma itu aja gitu. Kalau yang tadi di Gmind itu sebenarnya lebih social listening ya, kita identify trend, share of voice, kayak conversation di social media. Terus kalau buat publishing kita ada Amplify, dulunya Social Bakers mungkin lo tahu. Oh iya. Udah ganti nama jadi Amplify. Itu juga bagus banget sih. Dia suka ngasih tren kayak ini konten-konten yang lagi rame, yang paling lagi engage ada di muncul di feed-nya, di dashboard-nya gitu. Terus ada tools juga buat influencer, namanya Creators IQ. Nah itu sebenarnya bikinan publisi sendiri, kayak in-house production gitu. Jadi kita punya data bank influencer semuanya KOL di Indonesia. Jadi kalau saat ada campaign kita butuh KOL, kita pakai itu buat milih. Jadi kita tahu kategorinya dia apa, engagement rate-nya berapa, audiensnya berapa, followersnya berapa. Itu kan social media satu aspek gitu. Nah, sementara ada aspek lain, jangankan digital, ya ada yang ATL-nya juga, terus ada yang kalau misalnya lagi mau ada activation, terus tim event jalan, nah itu tuh kerjasamanya, kolaborasinya gimana sih? Karena kan pasti dari sisi brand pengen semuanya punya satu alignment. Karena hampir di setiap campaign gede yang klien brief kita tuh pasti 360. Nggak mungkin cuma gue mau digitalnya aja, atau kalau yang campaign gede gitu pasti mulai dari big idea-nya, terus TVC-nya kayak gimana, billboard-nya kayak gimana, terus digitalnya juga macam-macam. Misalnya nggak cuma sosial media, misalnya dia mau bikin game, atau dia mau bikin apps, atau dia mau bikin activation sama influencer, atau CGI segala macam. Itu kan O2O ya, online to offline gitu. Terus dia mau bikin event juga nih, misalnya activation event atau PR juga. Nah biasanya prosesnya sih kolaborasinya tuh pasti dimulainya dari kreatif dulu sih. Big idea kreatifnya tuh kayak gimana. Itu tuh biasanya perang tuh ya, tim kreatif sama klien atau internal gitu. Nah akhirnya digodok produk segala macem sampai akhirnya meet the objective. Baru after big idea kita crack, baru deh turunannya gimana, digitalnya gimana, BTL gimana, eventnya segala macem. Nah itu biasanya kita sangat perlu sinergi banget sih, kayak kolaborasinya tuh harus align dan nggak melenceng dari campaign idea. Dari si big idea tadi ya? Idenya itu sih. Itu proses awalnya. Nah pada saat eksekusi juga itu nggak gampang tuh, karena kita harus jagain banget kan, kayak misalnya pas syuting TVC-nya, terus pada billboard-nya harus diperhatiin visual-visualnya, terus kayak misalnya kita bikin KOL konten juga kadang kita supervise sampai datang ke KOL-nya, syutingnya kita jagain banget. Terutama untuk campaign-campaign yang gede sih gitu. Terus misalkan ada event, kita juga coverage-nya gimana, terus live-nya kita mau bikin live atau apa segala macem. Terus kalau kita punya game atau aplikasi yang di apps gitu juga kita kerja sama-sama third party biasanya, kayak developer gitu. Jadi benar-benar end to end sih. Nah itu ya gue sih kebayang ya, misalnya dari awal, apalagi kadang-kadang kan kita kalau lagi kerja sama satu brand, kadang-kadang ada agensi lain juga yang emang misalnya medianya atau media atau activation-nya ternyata agensi lain nih. Nah itu pernah nggak sih lo ada satu case yang
nggak berjalan seperti yang diharapkan. Sebenarnya pernah sih, baru-baru ini juga terjadi ya, kayak kita kerja sama-sama influencer agency. Tapi kan gimana ya, kalau misalnya dia external party, kita nggak bisa terlalu mengkontrol kan. Jadi kita harus lewat klien gitu. Maksudnya kadang kita ngeliat nih, kok misalnya kayak awalnya tiba-tiba cancel, tapi dia nggak info. Kayak banyak miskom ya gitu. Dan itu cukup painful juga sih di kitanya, karena campaign-nya udah mau jalan segala macam. Tapi biasanya kita karena itu kalian punya objektif bareng kan? Iya, kan dari awal udah bareng nih. Iya, tapi tiba-tiba, dianya yang ternyata nggak ya challenging lah untuk challenging bareng dia. Oke. Iya, terus akhirnya solusinya ya mau nggak mau kita ya kasih bolanya ke klien, sini gimana nih, ada problem ini. Kita tentunya pasti akan bantu solusi, cuman ya key decision tetap di klien sih. Kita advice aja gitu dan supervise. Biasanya apa sih yang dicari dari brand-brand ini ketika mereka mau kerja sama agensi ini jalanin sosial media gitu? Objektif kayak apa sih yang biasanya mereka cari tuh? Sebenarnya ya luckily sekarang brand-brand itu udah sangat open ya terhadap sosial media, kayak mereka menyadari pentingnya sosial media gitu, kayak terutama untuk brand awareness. Karena misalkan mereka mau launching sebuah produk nih atau kayak, pasti kan sosial media itu lebih impactful dibanding kayak TV. Karena zaman sekarang siapa sih yang masih nonton TV gitu, apalagi iklan di TV. Tapi TV penting juga buat mungkin yang di daerah-daerah mungkin masih nonton gitu ya. Cuman kalau sosial media kan semua orang deh dari Sabang sampai Merauke pasti menggunakan sosial media, makanya. Dan sekarang hampir semua orang udah punya smartphone kan? Yes, jadi penting banget. Jadinya sekarang tuh klien banyak yang udah savvy juga nih, sosial media savvy, nggak yang buta-buta amat gitu. Jadi bahkan mereka kadang yang ngajarin kita ada teknologi baru nih, misalnya di Meta sekarang udah ada Moment Maker, atau di TikTok bisa bikin AI konten, ada AI yang bisa bantuin lo bikin konten secara otomatis gitu idenya. Terus macam-macam sih, kayak branded mission, TikTok Creators Challenge gitu. Jadi makin seru aja nih sosial media gitu, maksudnya kalau sebagai brand bisa kayak nggak perlu terlalu serius-serius amat di sosial media tuh kalau ngejalanin campaign atau konten sih, itu sih yang funnya gitu. Nah ini yang biasanya workers pengen tahu juga nih, itu soal gaji, show me the money. Nah, sebenarnya di kerjaan sosial media kayak gini nih, range-nya tuh berapa sih, at least buat role-role yang entry level gitu, atau mungkin kalau ada intern juga di kantor lo? Mungkin gue dari down ke top dulu kali ya. Boleh. Kalau pertama kali banget levelnya mungkin intern. Biasanya soalnya banyak juga yang apply ke kita tuh sebagai intern social media eksekutif atau content creator gitu. Dan biasanya tuh levelnya di UMR lah, minimal UMR gitu. Nah, habis itu junior level social media officer atau eksekutif tuh biasanya range-nya di mungkin 8 sampai 10. Habis itu di atasnya mungkin manager yang udah bisa di 12 sampai 15. Tapi ada juga tergantung experience juga, jadi tergantung agency, tergantung negonya juga gimana negonya juga, klien yang kita handle juga gitu. Jadi mungkin itu sebenarnya batas range-nya aja, tapi balik lagi tergantung agensinya sama tergantung experience sih kalau menurut gue. Ya, dan lagi catatan itu untuk agensi yang tempat lo sekarang multinasional gitu, dan itu salah satu network agensi terbesar di dunia gitu. Jadi buat yang tertarik dengan angka-angka itu silakan. Soalnya emang di agensi lokal terus yang handle brand lain belum tentu mungkin levelnya sama gitu artinya secara benefit juga gitu. Bahkan intern pun nggak semuanya di level UMR kalau yang gue tahu sih gitu. Oke. Itu menarik banget. Nah, itu kan ya mungkin buat teman-teman workers yang denger, wah menarik juga untuk join gitu. Tapi tantangannya juga gue yakin banyak sih. Tantangan karena ya you know lah, we've been there with that gitu ya. Jadi buat workers yang pengen denger juga nih, pengen tahu nih apa sih challenge-nya bekerja di ranah sosial media gitu ya. Ikutin episode berikutnya, gue masih tetap bakal ngobrol sama Timmy di Workerspedia. Oke, sat langsung dapat kerja di Workerspedia.